Channel News Asia atau CNA dari Singapura turut menyoroti kontroversi wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Indonesia. Dalam berita berjudul "God Robert, Outrage in Indonesia over late equalizer denying country historic World Cup qualifiers win", CNA menyebut kemenangan Indonesia telah dirampok. CNA menilai wasit tidak menyelesaikan pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan, dengan molor hingga 3 menit dari yang seharusnya. Keputusan itu, menurut CNA, membuat Bahrain dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sehingga menggagalkan kemenangan Indonesia. Pertandingan kemarin bisa menjadi kemenangan perdana Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit juga segera menyudahi pertandingan begitu Indonesia memulai pertandingan, tanpa menggunakan jeda sedetik pun, sehingga menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari dalam negeri Indonesia. Pada berita tersebut terdapat kutipan anggota ex-Ceko PSSI Arya Sinulinga yang berjanji untuk melayangkan surat protes kepada AFC. CNA juga mengutipkan kalimat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam konferensi setelah pertandingan yang mengkritik kinerja wasit pada pertandingan tersebut. Berita itu juga memuat komentar warganet yang meluapkan kekecewaan seperti dari YouTuber Atta Halilintar. Selain meluapkan kekecewaan dan amarah, beberapa warganet juga memberikan dukungan dan menyatakan rasa bangga atas penampilan dari timnas Indonesia. Selanjutnya, Indonesia melakoni pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina pada Selasa pekan depan. Timnas Indonesia diberitakan media Sohu tiba lebih cepat di Qingdao, mendahului skuad Cina asuhan Branko Ivankovic. Rombongan timnas Indonesia memang langsung bergegas menuju Qingdao, Cina, usai melakoni partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Bahrain. Duel Bahrain versus Indonesia digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, pada Kamis silam dan berkesudahan imbang 2-2. Setelah berpeluh meladeni Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang dengan pesawat charter ke China. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga kontra Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa. Media negeri tirai bambu, Sohu, menyebut bahwa rombongan timnas Indonesia sampai lebih dulu di Qingdao, mendahului timnas Cina arahan Branko Ivankovic. Melihat dari unggahan terbaru akun Instagram resmi timnas Indonesia, Maarten Paes, DKK menapakkan kaki di tanah Cina dengan disambut oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Tiongkok, Shandong. Rombongan skuad Garuda dikabarkan sudah sampai di Cina pada Jumat petang, tanggal 11 Oktober 2024. Hal yang mengejutkan, timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim tuan rumah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional, tulis media asal Cina, Sohu. Sohu memberitakan bahwa rombongan skuad Cina baru tiba di Qingdao pada Sabtu pagi, hari tanggal 12 Oktober 2024. Sama seperti timnas Indonesia, skuad Cina dikabarkan Sohu juga pulang ke negara mereka dengan mencarter pesawat khusus. Mees Hilgers belum lama ini menjawab pertanyaan apakah Kevin Dix bakal segera gabung untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix Santer dirumorkan menjadi naturalisasi selanjutnya. Pemain FC Copenhagen ini dikabarkan tiba di Jakarta, Kamis. Kabar Kevin Dix mendarat di Jakarta diunggah oleh akun Instagram @ilan_alkatiri. Ia memang dekat dengan pemain-pemain timnas Indonesia, terlihat dari postingannya. Menariknya, rumor pemain berusia 28 tahun tersebut bakal merapat ke skuad Garuda semakin kencang. Penyebabnya adalah Mees Hilgers yang memperkuat kabar itu. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram @malikmlj yang sedang meminta tanda tangan bek FC Twente ini. Setelah meminta tanda tangan serta foto bersama, ia bertanya kepada Mees Hilgers apakah tahu dengan Kevin Dix. Lebih lanjut,
Bek FC20 ini diberitahu bahwa Kevin Dix akan segera datang untuk membela skuad Garuda. "Saya pikir dia akan datang," ujar Mace Hilgers. Tak ayal, jawaban Mace Hilgers membuat netizen semakin yakin bahwa Kevin Dix akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Timnas Indonesia secara resmi telah melayangkan laporan kepada FIFA terkait kinerja wasit Ahmed Alkaf yang dianggap kontroversial saat memimpin pertandingan melawan Timnas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan keputusan Alkaf yang tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time yang ditetapkan telah habis. Menurut instruktur pelatih PSSI Hanafing, kejadian ini seharusnya dapat dicegah jika Alkaf mematuhi aturan mengenai tambahan waktu. Kasus ini sudah dilaporkan ke FIFA karena injury time sudah melewati batas. Sebelum terjadinya tendangan sudut, waktu tambahan seharusnya sudah habis dan pertandingan seharusnya dihentikan, kata Hanafing. Lebih lanjut, Hanafing tidak memberikan detail lengkap mengenai isi laporan tersebut, namun ia memastikan bahwa manajemen Timnas Indonesia sudah mengajukan protes resmi. Keputusan wasit Ahmed Alkaf pada akhirnya membuyarkan kemenangan Indonesia yang sudah berada di depan mata. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 berakhir imbang 2-2 setelah Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Bahrain sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol Mohamed Jassim Marhun. Namun, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit 45+3 dan Rafael Struijk di menit ke-74. Sayangnya, Bahrain menyamakan skor di menit 99 melalui skema sepak pojok, meskipun tambahan waktu yang diberikan hanya 6 menit. Salah satu pemain naturalisasi terbaru Indonesia, Eliano Reijnders, telah menjalani pertandingan debutnya bersama skuad Garuda. Eliano Reijnders masuk sebagai pemain pengganti untuk Timnas Indonesia di menit 46 saat melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. Kakak Eliano Reijnders, Tijani, terlihat mendukung sang adik melalui unggahan di platform Instagram resminya. Pemain gelandang AC Milan itu menunjukkan dukungannya melalui fitur Instagram Story. Dalam Instagram Story tersebut, Tijani menangkap momen dari layar televisi saat Eliano dimasukkan ke lapangan sebagai pemain pengganti. Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi dan ungkapan semangat kepada Eliano menggunakan emoji. Eliano telah menyebut jika Tijani sudah bersemangat untuk menyaksikan debutnya sebelum pertandingan dimulai. Pasalnya, kehadiran Eliano dalam skuad Garuda mendatangkan kisah yang menarik. Keduanya merupakan atlet sepak bola asli Belanda. Namun, mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Hal tersebut didapatkan dari ibunya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Tijani dan Eliano saat ini membela skuad timnas yang berbeda. Tijani bermain bersama timnas Belanda, sedangkan Eliano untuk Indonesia. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia. Saat ini Erick Thohir dan Kevin Dix lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan. Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi WNI pada 2022. Saat itu ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Namun, Kevin Dix dan Mace Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mace Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berselang 2 tahun, Mace Hilgers akhirnya bersedia membela Timnas Indonesia. Bek FC20 itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024. Sementara Kevin Dix juga kencang dirumorkan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNA. Tanda-tanda awal dibocorkan pelukis atas nama Zulham Subari. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari,
Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore WIB. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024.